Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi dan salam Indonesia cerdas. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, di siang hari ini saya akan membagikan kepada kita semua sebuah berita terbaru ya. Ini berita terbaru hari ini, yaitu saya lansir dari situs kompas.com dengan judul berita Rizik Syihab bebas murni hari ini. Kemenkumham menyampaikan masa bimbingan berakhir ya. Ini terbaru pada hari Senin, tentunya hari ini 10 Juni 2024, dan berita ini diterbitkan pada pukul 6:15 waktu Indonesia Barat tadi pagi ya. Oke, teman-teman, kita akan coba lihat saja di sini. Kita melihat ada Rizik Syihab ya. Nah, kita akan coba bacakan saja apa yang dituliskan di dalam berita ini. Bimbingan oleh Balai Pemasyarakatan atau Bapas Jakarta Pusat terhadap mantan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Muhammad Rizik Syihab berakhir pada hari Senin hari ini 10 Juni 2024 ini ya. Lalu dengan demikian Rizik kini dinyatakan bebas murni setelah bimbingan di Bapas Jakarta Pusat seusai bebas bersyarat dan keluar dari rumah tahanan negara atau rutan Badan Reserse Kriminal Bareskrim Mabes Polri pada 20 Juli tahun 2022 yang lalu, atau ini kurang lebih 2 tahun ya teman-teman ya. Oke, ini dia pernyataannya, kita akan coba baca saja. Betul yang bersangkutan berakhir masa bimbingannya pada tanggal 10 Juni 2024. Ini disampaikan oleh Ketua Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Dedi Edward Eka Saputra kepada kompas.com pada hari Minggu kemarin 9 Juni 2024 ya. Lalu kemudian dikatakan bahwa dihubungi terpisah, kuasa hukum Rizik Syihab Aziz Yanuar menjelaskan bebasnya Rizik Syihab tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bernomor PAS garis datar 1508.PK.05.09 tahun 2022 tentang pembebasan bersyarat. Ya, jadi kita melihat di sini teman-teman, kalau memang Rizik Syihab sudah bebas murni ya hari ini tertanggal 10 Juni 2024. Lalu dikatakan bahwa bebasnya Rizik Syihab juga tertuang dalam berita acara penyerahan narapidana pembebasan bersyarat ke Balai Pemasyarakatan atau Bapas Jakarta Pusat yang bernomor W10.PAS.PAS10.PK 05.09.3824 tanggal 20 Juli 2022. Lalu kita akan coba melihat saja bagaimana pernyataan dari Aziz Yanuar hari ini, Minggu malam kemarin ya. Klien kami IBHRS atau Imam Besar Habib Rizik Syihab Senin ya tanggal 10 Juni 2024 telah selesai menjalani seluruh tahapan rangkaian masa pembebasan bersyarat sebagaimana ketentuan perundang-undangan atas perkara kriminalisasi yang menimpa beliau ya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi disampaikan oleh Aziz Yanuar pada Minggu malam kemarin ya. Lalu berikutnya, bahwa dengan telah bebasnya beliau maka beliau tidak lagi terikat dengan ketentuan bagi warga binaan Bapas Jakarta Pusat yang selama ini telah beliau jalani selama kurang lebih 2 tahun. Tambah Aziz ya. Aziz juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung Rizik Syihab selama menjalani proses hukum. Ia turut menyampaikan ucapan terima kasih atas doa dari berbagai kalangan hingga Rizik Syihab kembali ke masyarakat. Ya, tentunya kita akan tunggu teman-temannya bagaimana kehidupan Rizik Syihab setelah menjalani ya penahanan di lapas ya, atau Bapas teman-teman ya. Dikatakan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung dan mendoakan IBHRS. Semoga Allah balas dunia akhirat, kata Aziz. Adapun Rizik,
Saya angkat saja dulu. Ya, adapun Rizik ditahan terkait 2 kasus. Yang pertama yaitu Rizik divonis 4 tahun penjara dalam kasus penyiaran berita bohong dan menimbulkan keonaran terkait kasus tes usap Rumah Sakit Umi ya. Ada kasusnya yaitu penyiaran berita bohong dan menimbulkan keonaran ya. Lalu kemudian Rizik dianggap ya melanggar dakwaan primer pasal 14 ayat 1 subsidiar pasal 14 ayat 2 lebih subsidiar pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ya, dikatakan bahwa majelis hakim menilai perbuatan Rizik Syihab dalam kasus tes usap palsu di Rumah Sakit Umi Bogor telah meresahkan masyarakat. Ya. Dan ini paling terakhir ya teman-teman, yang kasus kedua yaitu Rizik divonis hukuman 8 bulan penjara dalam perkara pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat. Hakim menilai Rizik terbukti melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yaitu tiap-tiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Nah, itu dia teman-temannya. Jadi kita melihat di sini bahwa sesuai dengan berita yang kita bacakan pada kesempatan ini bahwa memang jelas hari ini Senin 10 Juni 2024 Rizik Syihab ini bebas murni ya. Artinya dia sudah bisa kembali bermasyarakat kembali seperti biasa ya. Kasusnya adalah penyiaran berita bohong ditambah dengan membuat keonaran begitu soal tes DNA ya. Lalu kemudian tadi juga soal apa yang terakhir ya, kita akan coba lihat kembali saja, di lupa malah ya. Ya, kita ini coba kasus kedua yaitu ini dia. Kasus kedua, Rizik divonis hukuman 8 bulan penjara dalam perkara pelanggaran kekarantinaan. Jadi yang kedua itu adalah pelanggaran kekarantinaan. Ya, tentunya harapan kita di sini ya teman-teman ya, bahwa Rizik Syihab ini tidak lagi mengulangi hal yang sama, yang dimana itu adalah melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia ini. Ya, tentunya kita lihat juga teman-temannya bahwa memang mantan Front Pembela Islam ini hari-hari atau tahun-tahun yang lalu ya terus melakukan provokasi-provokasi ya, dan tentunya yang kita harapkan ya dia tentunya ada perubahan lah setelah mengalami masa bimbingan di Bapas ya di Jakarta Pusat seperti begitu ya. Karena jangan justru ketika beliau ini keluar lalu ada lagi masalah-masalah yang akan dilakukan oleh beliau. Tentunya kita tidak menginginkan hal itu terjadi ya. Nah, teman-teman bagaimana nih pendapatnya? Karena tentunya mungkin kita pasti berbeda pendapat dan itu biasa ya. Itu biasa, silakan memberikan komentarnya. Bagi saya sih ya, artinya saya pikir bahwa orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang harus dijatuhi hukuman. Dan saya pikir harus membuat orang yang melakukan pelanggaran itu bisa jera ya, atau bisa berubah dari kehidupan atau kejahatan yang dia lakukan begitu loh ya. Semoga saja sih harapan kita bahwa tidak ada lagi keonaran akan terjadi dengan dibebaskannya Rizik Syihab ini. Ya, kita tidak bisa pungkiri ya, karena memang ya setahu kita bahwa beliau ini memang betul-betul sangat memprovokasi, dan jelas bahwa berita bohong juga yang sudah terbukti membuat dia harus masuk ke di Balai Pemasyarakatan atau Bapas ya. Maka tentunya di sini kita melihat bahwa memang jelas-jelas dia ini adalah seorang yang pernah gitu ya, yang pernah melakukan pelanggaran terhadap hukum ya, melawan undang-undang, melawan pemerintah. Dan mari ya kita jadikan ini sebagai pengalaman bagi kita, jangan juga kita ya melakukan hal yang sama gitu loh ya. Apalagi hari-hari ini kita melihat bagaimana gencar-gencarnya para pendukung Palestina yang suka boikot ini, boikot itu dan sebagainya.
yang dimana ini justru berpengaruh atau berdampak kepada saudara-saudari kita yang dimana mereka bekerja sebagai karyawan di KFC, di McD dan sebagainya, sehingga mereka harus diputus kontraknya bukan karena tidak mau ya dipekerjakan, tapi memang yaitu dampak dari semuanya. Maka apa yang terjadi ya seperti yang berulang-ulang kali saya sampaikan, bahwa mereka tidak lagi punya pekerjaan, menjadi pengangguran, padahal mereka ya sangat dibutuhkan oleh keluarga mereka dalam menutupi apa yang menjadi kebutuhan di rumah tangga mereka. Teman-teman, sekian saja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini, dan selamat siang. God bless you. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi, dan salam Indonesia cerdas.